Selamat hari Sabat kepada hadirin sekalian dimanapun kita berada. Kita merasa bahagia, senang oleh karena kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kita, di mana kita boleh mempelajari akan firman-Nya. Nah, pada saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat, terutama pelajaran sekolah Sabat yang keempat, dengan judul berbagai perumpamaan. Untuk membahas pelajaran sekolah Sabat ini, kita akan mendengarkan keterangan-keterangan yang sangat baik dari hamba-hamba Tuhan. Saya perkenalkan di sini bersama dengan kita adalah Saudara Thomas Ishak. Selamat Sabat, Pak Thomas. Selamat Sabat, Sir. Dan yang kedua, kita akan mendengarkan pelajaran nanti dari Saudara Reinhard Nelwan. Selamat Sabat, Pak Nelwan. Selamat Sabat, Pendeta. Shalom, selamat Sabat semuanya. Nah, terima kasih. Puji Tuhan, dua hamba Tuhan ini sudah mempersiapkan materi-materi yang bagus bagi kita. Nah, dalam pelajaran kita yang keempat ini, kita awali dengan ayat hafalannya terdapat dalam Markus 4, ayat 24 sampai 25. Dikatakan demikian, lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Untuk meneruskan pelajaran ini, kita persiapkan hati kita. Mari kita bersatu dalam doa supaya Roh Kudus memimpin kita. Kita berdoa. Bapa di surga, pada hari Sabat yang indah ini, kami akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Pelajaran yang keempat dengan judul yang baru, berbagai perumpamaan. Hamba-hamba Tuhan yang kau telah asingkan, Saudara Thomas Ishak, Saudara Reinhard Nelwan, akan memaparkan firman Tuhan. Berkati mereka, urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pimpin para pemirsa yang menyaksikan acara ini, supaya mereka juga terberkati oleh firman Tuhan. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, pada kesempatan ini, bila mana kita membuka pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Minggu, judulnya di sana adalah perumpamaan mengenai sang penabur. Saudara Thomas, saya mau bertanya dari buku Markus pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Pertanyaannya demikian. Apakah perbedaan jenis tanah? Kemudian, apakah yang terjadi pada benih yang jatuh di atas tanah yang berbeda itu? Bolehkah Bapak menerangkan akan hal ini? Baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Pendeta. Selamat Sabat untuk kita semua. Kita bersyukur oleh karena pelajaran yang diberikan kepada kita. Kita melihat di dalam pelajaran keempat ini sangat penting bagi kita. Karena Yesus pada waktu dia melayani di dunia ini, dia mengajar dengan banyak perumpamaan. Nah, perumpamaan ini tidak hanya mengandung makna yang sederhana, tapi juga sangat penting bagi kita. Nah, kalau kita lihat di sini, di dalam kitab Markus menuliskan tentang perumpamaan sang penabur. Kita melihat bahwa ketika Yesus melayani di dunia ini, dia menggunakan banyak perumpamaan. Dan salah satu yang dia ajarkan tentang perumpamaan sang penabur. Kita lihat bahwa ketika kita baca dalam kitab Markus, Yesus mengibaratkan bahwa ada seseorang yang menabur, dan ketika dia menabur ada jenis tanah. Yang pertama kita lihat di sini, benih yang jatuh di pinggir jalan, dan juga ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu, dan selanjutnya benih yang jatuh di semak duri, dan yang terakhir benih jatuh di tanah yang subur. Nah, kalau kita lihat di sini, benih yang jatuh di pinggir jalan ini, kita lihat bahwa ketika Yesus memberikan perumpamaan bahwa ketika Yesus menjelaskan bahwa ada juga yang memiliki hati. Ini tanah ini mengibaratkan tentang hati, begitu ya. Jadi ketika ada orang yang mendengarkan firman Tuhan, ataupun ketika benih itu diberikan di tanah yang di pinggir jalan, maksudnya itu ada ketika burung-burung datang untuk memakannya. Ini
menggambarkan tentang bagaimana orang menerima tetapi dengan waktu yang singkat. Berikutnya juga benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Ini juga menggambarkan tentang waktu juga. Yang saya mau tekankan di sini adalah mengenai waktu sebenarnya. Karena ketika banyak orang yang mendengarkan pada waktu Yesus mengajarkan tentang perumpamaan ini, tetapi ada juga yang menerima dengan waktu yang singkat dan juga beberapa waktu yang lama juga. Tetapi kita lihat di sini bahwa di pinggir jalan dan juga berikutnya di dalam perumpamaan selanjutnya yaitu benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Ini menggambarkan bahwa mengambil beberapa waktu atau beberapa hari dan untuk mencapai kegagalan hasilnya. Jadi memang ketika kita menerima firman Tuhan itu ada juga yang lama, tetapi oleh karena dihimpit oleh semak duri ataupun dihimpit oleh berbagai kesulitan, bisa juga benih itu tidak bertumbuh dengan baik. Lalu berikutnya di tanah yang berbatu dan juga benih yang jatuh di tanah yang subur. Nah, ini mengibaratkan semuanya tentang waktu. Jadi penting bagi kita bahwa ketika kita menerima firman Tuhan, ini berbicara tentang waktu. Apakah memang kita bertahan atau tidak? Semuanya tergantung dengan apa yang kita terima. Dan pentingnya juga bahwa kita lihat di dalam kitab Markus ini berbicara tentang berbagai perumpamaan, tetapi yang kita harus ingat adalah ketika kita mempelajari firman Tuhan, kita harus ingat bahwa harus jatuh di tanah yang subur sehingga dapat memperoleh benih yang subur dan itu bisa menghasilkan firman Tuhan yang indah khususnya untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Terima kasih, itu yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih Saudara Thomas Ishak yang sudah menerangkan. Jadi dengan kata lain bahwa benih yang jatuh itu di tempat yang berbeda-beda ya. Yang pertama tadi di jalan, ini waktunya nggak lama, hanya sebentar saja ketika burung langsung datang dan memakannya. Kemudian benih yang kedua jatuh di yang berbatu-batu ya. Ini juga ya hanya beberapa hari saja ya. Nah, tetapi benih yang jatuh di semak duri itu agak lama memang ya. Tetapi gagal juga dia. Dan ketika benih jatuh di tanah yang baik, ini nggak butuh waktu yang cepat, tapi memang dia bertumbuh terus sampai pada akhirnya menghasilkan. Nah, apa yang saya dapatkan dari yang disampaikan oleh Saudara Thomas ini adalah 3 yang pertama tadi itu gagal. Tetapi yang keempat itu dia menghasilkan panen yang berlimpah ruah. Nah, pertanyaan bagi kita pada hari ini adalah tanah itu adalah hati. Saya berharap kepada kita supaya hati kita adalah tanah yang subur. Dan benih itu kalau nanti jatuh ke firman Tuhan itu, maka kita akan menghasilkan buah-buah roh ya. Nah, selanjutnya Saudara Thomas, itu suatu pelajaran yang langsung ya kepada situasi kondisi ketika Yesus menerangkan. Nah, kalau boleh di pelajaran kita hari Senin ini, mungkin Saudara Thomas bisa menafsirkan apa sih sesungguhnya arti dari benih yang ditabur tadi itu dengan penafsiran yang kita mau ketahui di zaman kita sekarang ini. Boleh terangkan, Saudara Thomas? Boleh, terima kasih. Untuk pertanyaannya, apakah makna yang terkandung di dalam pelajaran kita di hari Senin ini, kalau kita lihat di sini di judulnya adalah penafsiran Yesus. Jadi ketika Yesus mengajarkan tentang perumpamaan ini, ternyata ada maknanya yang terkandung. Nah, kalau kita lihat di sini di dalam pelajaran ini, Yesus mengidentifikasi benih itu sebagai firman. Nah, ini lebih jelasnya kita harus baca di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-21. Apa yang digambarkan tentang benih itu. Kalau kita lihat di sini di ayat yang ke-21 dalam kitab Yakobus pasal pertama, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi ini sangat jelas ketika kita lihat di sini di dalam kitab
Yakobus yang pertama ayat yang ke-21 ini menyatakan tentang benih itu adalah kebenaran. Jadi kita mengerti bahwa yang dimaksud dengan benih adalah firman Tuhan, dan kalau kita tadi lihat bahwa tanah itu melambangkan hati kita. Jadi firman Tuhan itu yang Yesus ajarkan. Jadi Yesus memberikan firman Tuhan kepada kita dan kita menerima. Tetapi ada di sini ada tipikal orang. Nah, ini menggambarkan tentang tipe pendengar. Kalau tadi pendengar itu artinya ini menggambarkan tentang orang yang menerima benih itu. Jadi kita lihat bahwa ada beberapa jenis orang atau pendengar yang mendengar atau menerima firman Tuhan itu. Yang pertama, tanah di jalan setapak ini menggambarkan bahwa burung-burung mengambil benih itu. Yesus menghubungkan hal ini dengan upaya iblis untuk menyingkirkan kebenaran. Jadi artinya bahwa ketika kita menerima firman itu atau benih, iblis tidak diam. Dia akan mempengaruhi jiwa kita atau hati kita untuk menyingkirkan benih itu dari kehidupan kita. Dan yang kedua, ini tanah yang berbatu. Artinya sedikit ada tanahnya tapi tidak terlalu dalam begitu ya. Kalau kita lihat ada misalnya rumput atau apapun benih yang tumbuh di atas batu, memang ada dia hidup tapi tidak bertahan begitu lama. Nah, ini juga cara setan atau iblis untuk mempengaruhi kita. Lalu berikutnya di dalam penjelasan yaitu tanah yang bersemak. Bersemak duri ini artinya bahwa kesulitan yang menghimpit kita. Memang benih itu tadi sudah sempat dijelaskan oleh pendeta bahwa memang itu bertumbuh tapi tidak dengan waktu yang lama begitu ya. Memang dia tumbuh tetapi hasilnya tidak maksimal begitu ya. Dan di sini dijelaskan bahwa Yesus menjelaskan bahwa semak duri itu mewakili kekhawatiran hidup dan kekayaan yang menghimpit firman itu. Nah, jadi ketika firman itu kita menerima benih itu dan tertanam di hati kita, tetapi oleh karena kekhawatiran dan kesulitan hidup kita, ini juga bisa mempengaruhi dan benih itu akan mati, bahkan hilang dari hidup kita ya. Jadi mengibaratkan bahwa ketika benih itu kita terima, perlunya kita harus menempatkan di hati yang subur. Oke, kita lanjut. Dan ada yang terakhir di sini dijelaskan bahwa tetapi tanah yang subur melambangkan mereka mendengarkan firman dan menerimanya sehingga benih itu tumbuh dengan menghasilkan panen yang berlimpah. Wah, ini sukacita bagi kita bahwa walaupun ada yang tumbuh di tanah yang tidak terlalu subur, tetapi yang terakhir Yesus menekankan bahwa ada juga yang menerima dan memberikan firman itu tumbuh dalam hati kita dan menghasilkan buah yang melimpah. Jadi pentingnya bagi kita bahwa kita di posisi mana. Tetapi saya harap umat-umat Tuhan tetap memposisikan diri di tanah yang subur sehingga dapat firman itu tumbuh dan kita juga bisa menghasilkan buah yang melimpah bagi diri kita, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang bisa saya jelaskan. Luar biasa pelajaran ini ya. Saudara Thomas sudah menerangkan penafsiran dari benih yang ditabur di tanah, di jalan, kemudian di berbatu-batu, di semak, dan juga di tanah yang baik. Nah, saya juga mau tekankan sesuatu dari apa yang sudah disampaikan oleh saudara Thomas kepada hadirin, bahwa di sini kalau perumpamaan yang pertama itu memang dia tidak bertumbuh, tapi langsung dimakan oleh siapa? Burung. Artinya di sana bahwa benih itu memang ya tidak sempat bertumbuh di hati orang, setan langsung apa? Langsung ambil. Setan berusaha untuk menggagalkan. Ingat ya, setan berusaha untuk menggagalkan. Nah, yang kedua tadi itu di berbatu-batu itu ini juga menekankan ya, saudara Thomas tadi sudah terangkan. Ini juga menekankan bagaimana kalau penganiayaan dan penderitaan datang, orang bisa apa? Bisa langsung gagal mengikuti siapa Yesus. Ingat saudara-saudara, jangan sampai oleh karena penganiayaan kita meninggalkan siapa? Yesus. Itu adalah benih yang tumbuh di berbatu. Kalau di semak belukar bagaimana pula artinya ini? Nah, di semak belukar pelajaran kita ini juga mengatakan ya, pada masa-masa sulit dan pada masa-masa indah. Ya, masa sulit dan masa indah kadang orang bisa jatuh di dalam dosa. Hati-hati. Kalau orang susah di batu tadi, orang bisa jatuh. Ada juga orang kalau dia senang mendapat berkat Tuhan, ingat dia bisa juga meninggalkan siapa? Meninggalkan Tuhan. Nah, ini problem-problem yang harus kita atasi ya.
inilah tujuannya pelajaran kita ini. Hadirin yang kami kasihi, mari kita mencoba menghayati firman ini supaya tidak berlalu begitu saja, ya, tapi ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Oke, terima kasih Saudara Thomas. Saya lanjut ke pelajaran kita pada hari Selasa ya, dengan judul alasan perumpamaan ini. Hadirin yang kami kasihi, dimanapun kita berada, mari kita coba buka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang keempat, ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Anda boleh baca. Nah, setelah Anda baca di tempat kita masing-masing, saya mau bertanya juga kepada Saudara Reinhard. Pertanyaan saya begini, Saudara Reinhard. Apakah Tuhan Yesus sengaja membuat perumpamaan ini agar banyak orang tidak mengerti kebenaran dan pada akhirnya binasa? Bolehkah Saudara terangkan? Ya, terima kasih banyak Pendeta. Pertanyaan yang luar biasa mewakili banyak orang di luar sana ya yang kebingungan karena banyak orang berpikir kenapa Tuhan Yesus suka memakai perumpamaan? Kenapa tidak langsung straight to the point istilahnya? Langsung kasih tahu saja supaya jelas. Dan di perikop Markus 4 ayat 10 sampai 12 seakan-akan kalau kita cuma baca sekilas seakan-akan Tuhan Yesus ini mendiskreditkan banyak orang di luar sana yang tidak mengerti supaya dirancang untuk tidak selamat. Nah, tapi kita coba baca di dalam 1 Timotius 2 ayat 4 ya. 1 Timotius 2 ayat 4 di sini dikatakan, saya akan baca, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi, dikatakan di sini jelas bahwa Tuhan mau supaya semua orang selamat. Jadi tidak hanya sebagian orang saja, tapi Tuhan mau supaya semua orang selamat dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Artinya, Tuhan tidak mau supaya jangan sampai ada yang binasa. Ya, jadi itu menjawab dengan jelas bahwa bukan maksud Tuhan supaya ada orang yang masuk neraka ya. Jadi pertanyaannya kembali, kenapa Tuhan pakai perumpamaan? Nah, pertama tadi sudah dijawab, Tuhan pada dasarnya mau supaya semua orang selamat dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Yang kedua, sayangnya banyak orang yang tidak berserah kepada Tuhan dan berpikir bahwa mereka memiliki hikmat yang cukup untuk bisa selamat. Nah, kalau kita lihat perkataan Tuhan Yesus dalam Markus 4 ayat 10 sampai 12, ini sangat erat ya, karena Yesus mengutip daripada Yesaya pasal 6. Pada saat Nabi Yesaya dipanggil oleh Tuhan untuk mengabarkan pekabaran pertobatan kepada bangsa Israel. Masalahnya, orang-orang Israel pada saat itu tidak mendengar perkataan nabi-nabi sebelumnya. Mereka tetap keras kepala, tegar tengkuk. Jadi mereka tidak mau dengar. Sampai akhirnya Tuhan bilang, biarkan mereka melihat tapi mereka tidak menanggap, mereka mendengar tapi mereka tidak mengerti, biarlah mereka binasa. Nah, pekabaran melalui Nabi Yesaya ini serupa dengan Yunus. Ya, saya mencoba menghubungkan perikop di Yesaya tersebut, Yesaya pasal 6 dengan Yunus. Yunus dikirim ke Niniwe untuk mengabarkan bahwa Tuhan akan menghancurkan kota Niniwe. Perbedaannya adalah kota Niniwe bertobat. Sedangkan bangsa Israel, ya, terutama di Yehuda pada saat itu, mereka tidak bertobat. Akibatnya bangsa Niniwe diselamatkan pada saat mereka bertobat, tapi bangsa Yehuda kita tahu akhirnya ditawan ya di Babylon. Dan kita tahu ya masa kesesakan bagi bangsa Israel ya. Dan yang perlu kita ketahui dari perkataan Tuhan Yesus, kenapa Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan? Jadi semata-mata bukanlah supaya banyak orang yang tidak mengerti, tetapi Tuhan Yesus mau memberikan pengetahuan itu, tetapi banyak orang yang keras kepala, menutup mata, menutup telinga akan penjelasan arti sebenarnya. Ya, mereka berpikir bahwa mereka itu berhikmat, mereka pakai cara mereka sendiri. Pelajaran penting buat kita, jangan merasa kita ini pintar. Dan yang ketiga, bagaimana cara supaya kita bisa mengerti apa sebenarnya arti daripada masing-masing perumpamaan tersebut. Pastinya kita harus humble atau rendah hati. Kita harus rendah hati. Dan ingat,
murid-murid Tuhan Yesus pun banyak sekali salah mengerti akan pengajaran Tuhan Yesus. Dan pada saat ya tadi perumpamaan tadi, murid-murid pun tidak mengerti. Jadi jangan ada yang berpikir bahwa murid-murid langsung serta-merta mengerti. Mereka pun tidak mengerti. Tetapi seperti anak kecil, mereka mendatangi Yesus, mereka tahu keberadaan mereka bahwa mereka tidak tahu kebenaran, mereka bertanya kepada sang guru. Dan sang guru pun menjelaskan arti daripada perikop atau perumpamaan-perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Jadi, kalau kita mau supaya kita benar-benar mengerti perumpamaan Tuhan Yesus, kita harus rendah hati, kita harus tahu bahwa kita ini tidak berhikmat. Kita harus datang ke sumber hikmat. Lalu kemudian kita harus seperti anak kecil, kita mau mendengarkan dan mau bertobat. Karena itu tujuan segala pekabaran firman Tuhan dalam kitab Injil adalah untuk pertobatan. Kalau kita mau belajar, kita merendahkan hati kita, maka Tuhan akan memberikan apa sih arti daripada setiap perumpamaan yang ada di dalam kitab suci. Ya, makanya banyak sekali dalam ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan sering menggunakan orang-orang yang kelihatannya tidak berhikmat, tapi dipakai untuk Tuhan untuk menghancurkan atau merendahkan pengetahuan-pengetahuan orang yang tidak berhikmat di luar sana tetapi merasa tinggi hati ya. Nah, pertanyaan satu hal yang penting juga, kenapa Tuhan Yesus memakai perumpamaan? Di dalam kitab Mazmur 1 ayat 1 dan 2 juga dikatakan kita harus merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Matius 6 ayat 33 juga mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lalu ada juga di Matius 13 ayat 44 yang mengatakan bahwa kebenaran itu seperti harta karun. Ya, pada saat seseorang mendapatinya, dia akan jual harta miliknya, lalu kemudian dia datang, dia beli ladang itu untuk mendapatkan harta karun tersebut. Jadi artinya, poin yang penting kita harus dapatkan, firman Tuhan itu seperti harta karun. Kita harus selidiki, kita harus pelajari, tidak cukup kita semua hanya membaca Alkitab. Makanya banyak sekali orang di luar sana, semoga tidak kita semua ya, membaca Alkitab tapi tidak mengerti firman Tuhan. Ya, bahkan zaman Tuhan Yesus sendiri banyak orang-orang yang tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Jadi banyak yang salah mengerti. Jadi kembali kepada topik pelajaran kita. Parables atau perumpamaan itu diberikan supaya kita mendalami firman Tuhan, dan bila mana kita merendahkan hati kita, maka kita pasti akan diberikan kuncinya, diberikan pengertian yang benar. Jadi tidak salah sekali kalau dibilang bahwa Tuhan mau orang-orang ada yang masuk neraka, beberapa orang lain untuk masuk surga. Jadi semoga itu bisa menjawab kenapa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kepada kita, supaya kita benar-benar rajin mencari dan Tuhan akan menjawab. Terima kasih pendeta. Baik, terima kasih Saudara Reinhard yang sudah menerangkan makna dari perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus ya. Nah, kalau kita kaitkan pelajaran hari Selasa ke hari Rabu, ada satu perumpamaan yang diceritakan di dalam Markus pasal yang keempat, ayat 21 sampai ayat 25. Ini adalah perumpamaan tentang pelita dan juga gantang. Ya. Nah, pertanyaan yang saya mau sampaikan kepada Saudara Rena adalah, prinsip apa yang dapat kita pelajari dari perikop ini supaya kita semua memahami apa sih perumpamaan pelita itu, tentang gantang itu juga, sehingga pelajaran yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya menjadi pelajaran kita juga di zaman kita sekarang ini. Silakan, Saudara Reinhard. Ya, terima kasih pendeta. Nah, ini tentang pelita. Ya, kalau kita mendengar cerita atau bahasa pelita, ya atau terang, kita akan lihat, kita akan ingat kutipan di dalam Matius 5 ya, yang mengatakan bahwa ya terang dunia ya, dan terang itu tidak mungkin ditaruh di bawah, tapi terang itu harus ditaruh di atas. Nah, pelajaran yang penting buat kita, saya ada dapat 3 pendeta ya, dari perikop Markus 4 ayat 21 sampai 23. Singkatnya, yang pertama, tidak ada sesuatu pun yang tidak akan disingkapkan. Semuanya akan disingkapkan. Kalau kita cuma baca Markus 4 ayat 21 dan 22, ya kita tahu bahwa pelajaran buat kita semua, jangan sampai ada kepahitan,
kegeraman antara kita yang tidak diselesaikan. Karena nanti akan dibukakan semuanya. Jadi jangan sampai ada dari antara kita yang munafik, yang terlihat baik di hadapan orang, tetapi nanti tidak masuk surga. Nanti semua akan disingkapkan. Kenapa kita tidak masuk surga? Pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, segala kebobrokan moral itu akan disingkapkan melalui firman. Karena Mazmur 119 ayat 105, firman itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Jadi segala kebobrokan, segala kepalsuan akan disingkapkan melalui terang. Nah, tetapi dalam perikop secara keseluruhan, Markus 4 ayat 21 sampai 23, saya harap pemirsa semuanya membaca di rumah. Ayat 23 dikatakan, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Di sini mengatakan tentang firman Tuhan atau Injil kebenaran. Bahwa sesungguhnya pada saat zaman Tuhan Yesus, ingat bahwa banyak orang yang tidak mengerti, belum mengerti. Tetapi kemudian Injil kebenaran itu akan semakin disingkapkan. Ya, di dalam kitab Daniel, kitab Wahyu dikatakan bahwa banyak, apalagi kitab Wahyu, banyak yang tidak mengerti. Tetapi seiring waktu mendekati akhir zaman itu akan semakin disingkapkan. Dan banyak orang yang mungkin belum mengerti siapa sosok Yesus Kristus itu. Tetapi seiring waktu pengetahuan akan bertambah-tambah dan Injil itu akan disampaikan ke seluruh dunia dan ya tidak ada alasan. Semuanya pasti akan mengetahui kebenaran. Itulah sebabnya pada saat kita mendapatkan kebenaran, jangan sampai kita menutup mata. Ikutilah terus kebenaran itu. Nah, ini berhubungan dengan ayat 24 sampai 25. Dikatakan bahwa ukuran apa yang kita pakai itu akan dipakai untuk mengukur kita. Nah, seringkali kita mendapatkan banyak kebenaran, tapi kita tidak melakukan sesuai dengan kebenaran yang kita dapatkan. Dan tidak sedikit juga banyak orang yang mengukur kapasitas kebenaran pada ajaran-ajaran lain, tetapi pada saat masuk kepada ajaran yang sebenarnya dalam Alkitab, sebenarnya dalam hati nuraninya dia sudah tahu bahwa inilah kebenaran. Tetapi kemudian kembali, bahasa itu agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Jadinya tidak melakukan kebenaran itu. Sehingga di ayat 25 dikatakan, Tuhan Yesus amarkan, siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Artinya, bila mana kita mendapatkan suatu kebenaran, tapi kemudian kita menutup mata, kita tidak mau melakukan kebenaran itu, maka segala hal yang kita tahu itu kebenaran akan diambil daripada kita, sehingga pada akhirnya kita benar-benar tidak memiliki kebenaran sama sekali. Nah, ini yang sangat ditakutkan. Jadi, pelajaran buat kita semua, jangan pilih-pilih kebenaran. Bila mana kebenaran itu sudah sampai kepada kita, lakukan kebenaran itu. Dan semuanya itu standarnya adalah Alkitab. Ya, Yesaya 8 ayat 20 dikatakan, ya, kenapa banyak orang yang tidak melakukan kebenaran? Karena mereka tidak memiliki terang di dalamnya. Ini pelajaran tentang pelita. Ya, demikian pendeta ya. Baik, terima kasih Saudara Reinhard yang sudah menerangkan tentang Markus 4 ayat 21 sampai 25. Itu perumpamaan pelita dan gantang ya. Jadi dengan kata lain saudara-saudara, firman Tuhan itu tidak bisa disembunyikan. Dia harus diberi kesempatan seluas-luasnya supaya itu menjadi terang bagi setiap umat manusia. Nah, gantang ini itu adalah mengenai ukuran ya. Nah, kalau kita sebagai seorang umat Tuhan, jangan membatasi kebenaran itu yang ada pada kita. Jangan seginilah sudah cukup, segini sudah cukup. Ya. Kalau boleh seperti para pedagang. Ya, pedagang yang dimasukkan di sini, kalau ada orang membeli dia akan lebihkan sedikit dari ukuran itu supaya orang yang membeli itu bahagia dan senang. Jadi firman Tuhan yang kita miliki, kalau orang rindu mendengarkan firman Tuhan dari kita, jangan batas-batasi, cukup segini. Kasih firman Tuhan itu lebih dari apa yang mereka minta, supaya apa? Itu membawa sukacita dan kebahagiaan. Demikian pada prinsipnya yang Yesus mau dari masing-masing kita ya. Nah, kita lanjut pelajaran kita kepada hari Kamis ya.
di mana kita sudah mendengar tadi pelajaran yang sangat menarik dari Saudara Reinhard. Nah, sekarang saya akan kembali kepada Saudara Thomas. Nah, Saudara Thomas, di pelajaran hari Kamis, itu judulnya adalah perumpamaan tentang benih yang bertumbuh. Nah, di sini benih yang tumbuh itu kecil dia. Dan itulah disebutkan dengan biji sesawi. Ukurannya kecil, tapi dia bisa bertumbuh dengan besar. Apakah makna dari pelajaran ini? Mungkin Saudara Thomas bisa terangkan tentang perumpamaan benih yang bertumbuh ini. Silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini tentang perumpamaan tentang biji sesawi ya. Kalau tadi kita lihat bahwa perumpamaan tentang sang penabur, tetapi sekarang sudah ditabur benih itu dan sekarang dia harus bertumbuh. Ya, jadi kalau kita tabur tidak bertumbuh, itu sia-sia. Jadi sekarang kita lihat bagaimana ketika perumpamaan yang dilanjutkan adalah tentang biji sesawi. Kita tahu bahwa biji sesawi itu sangat kecil. Tetapi kita kalau lihat di sini, ini ada sedikit penjelasannya bahwa biji sesawi biasanya berukuran diameter 1 hingga 2 mm. Jadi sangat kecil sekali biji sesawi itu ya. Tetapi dengan kecil begitu kalau dia sudah bertumbuh dan menghasilkan, ini dituliskan bahwa bahkan ada burung-burung yang dapat bersarang di sana juga. Wah, ini berarti sangat menarik ya. Kita lihat di sini bahwa ketika firman Tuhan itu sudah ada di hati kita, walaupun kecil tetapi harus mengalami pertumbuhan. Nah, kalau sudah mengalami pertumbuhan, tidak hanya kalau kita lihat di sini, dia bertumbuh dan burung-burung juga bersarang dan juga menghasilkan buah yang banyak. Berarti bahwa ketika firman itu sudah mengambil tempat di hati kita, artinya bahwa dia harus bertumbuh dan tidak hanya bertumbuh tetapi harus menghasilkan buah. Jadi ini penting bagi kita bahwa kita lihat di sini, Yesus mencatat bahwa burung-burung bahkan bersarang di dalam tanaman sesawi itu. Baik, jadi kita sudah lihat bahwa ketika biji sesawi itu atau benih firman Tuhan itu kalau kita sudah menerima, maka kita harus menjaganya atau merawatnya bertumbuh sehingga dapat menghasilkan buah. Oke, ada 2 kalimat yang saya ingin tekankan di sini adalah bahwa Yesus mengindikasi bahwa begitulah cara kerja kerajaan Allah. Manusia mempunyai peran, namun pertumbuhan sesungguhnya adalah karya Allah. Dan selanjutnya, ini bukanlah proses tanpa akhir. Kisah ini tiba-tiba berakhir dengan matangnya benih itu. Artinya bahwa kita lihat bahwa benih itu tumbuh bukan hanya dengan usaha kita sendiri, tetapi itu sesungguhnya adalah karya Allah yang ada dalam kehidupan kita. Jadi Yesus memberikan perumpamaan ini untuk kita dapat mengerti kebenaran yang selalu harus ada dalam kehidupan kita, sehingga karya Allah boleh nyata dalam kehidupan kita bagi orang lain. Ini yang saya bisa tambahkan, Sir. Baik, terima kasih. Kita sudah sama-sama mendengarkan pelajaran sekolah sahabat kita yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Nah, tibalah waktunya kita akan mendengarkan kesimpulan dari masing-masing pembicara. Yang pertama kita berikan waktu kepada Saudara Thomas Ishak, lalu nanti akan dilanjutkan dengan kesimpulan yang disampaikan oleh Saudara Reinhard. Silakan, Saudara Ishak. Baik, untuk pelajaran penting yang saya boleh bagikan atau saya ambil untuk kita dapat mengerti dari pelajaran ini adalah tidak terlalu panjang, sederhana saja. Yang intinya di sini adalah kita harus menerima kebenaran itu dan kita harus dapat merawatnya bertumbuh, dan tidak hanya bertumbuh tetapi sesuai dengan firman Tuhan, kita harus menghasilkan buah. Itu yang menjadi pelajaran penting bagi kita bertumbuh menghasilkan buah bagi banyak orang. Ya, closing statement dari saya, Ibrani 3 ayat 15, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Biarlah kita pada saat mendapatkan kebenaran, kita dengarkan baik-baik, kita pelajari, kita mau lakukan, atau kalau tidak kita lakukan, maka kebenaran itu akan diambil sepenuhnya dari kita. Baik, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hadirin yang kami kasihi, pelajaran yang keempat sudah kita dengarkan bersama-sama tentang berbagai perumpamaan. Ingat, Yesus mengajarkan perumpamaan supaya orang gampang untuk menerima pelajaran itu. Marilah kita, hadirin sekalian, berusaha untuk membaca firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu akan menuntun kita menjadi orang-orang yang berguna,
ketika kita diberkati oleh Tuhan, maka kita juga akan menjadi berkat bagi orang lain. Terakhir yang saya mau sampaikan adalah, sekecil apapun benih kebenaran yang kita hidupkan, itu akan memiliki pengaruh yang besar terhadap orang banyak. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri pertemuan kita ini dengan berdoa. Kita berikan waktu kepada saudara Reinhard Nelwan akan pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada kami. Kami sudah mendengarkan pelajaran yang indah, bahwa sesungguhnya perumpamaan itu diberikan kepada kami untuk kami lebih mau menggali kebenaran firman Tuhan. Dan bila mana kami mendapatkan kebenaran itu, kami tidak keraskan hati kami, tetapi kami akan pelajari lebih dalam. Dan yang terutama, kami akan melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Pimpin kami Bapa, agar kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi terang-terang-Mu, menjadi alat-Mu untuk mengabarkan firman Tuhan kepada siapapun, dimanapun kami berada. Sempurnakan doa kami yang tidak sempurna ini, pimpin kami semua, pimpin semua yang mendengarkan, pemirsa semua yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.